Hai guys, welcome back again di Alts Update. Alts Update kali ini kita akan bahas untuk Cardano. Cardano dari terakhir fasil hard fork rupanya tidak sesuai ekspektasi, tapi setidaknya harganya juga nggak dump kayak Ethereum waktu setelah the merge. So, untuk Cardano sendiri situasinya gimana sih untuk saat ini? Jadi terakhir Hoskinson memberikan pernyataan bahwa Cardano itu akan masuk Voltaire era. Voltaire era ini saya nggak tahu spellingnya kayak gimana, tapi maksudnya pronunciationnya kayak gimana, saya kurang begitu. Voltaire era pada intinya. Ini seperti tahapan kesekian daripada Cardano roadmap ya. Dan memang kalau misalkan udah mulai masuk ke Voltaire era ini, ekspektasinya adalah Cardano akan menjadi network yang bisa self-sustain. Dan governance-nya itu akan dilakukan atau diexecute oleh komunitasnya, bukan lagi oleh IOG-nya ya, atau input output global alias manajemennya Cardano. Dan for the Cardano network to become truly decentralized ya, it will require not only distribute infrastructure introduced during the Shelley era, but also the capacity to be maintained and improved over time in a decentralized way. To that end, the Voltaire era will add the ability for network participants to present Cardano improvement proposals that can be voted on by stakeholders. They're leveraging the already existing staking and delegation process. Ngomong apa sih? Ya pada intinya dari apa yang akan disampaikan oleh si Charles Hoskinson, pada saat kita udah memasuki fase ini, itu Cardano bakal benar-benar udah terdecentralized. Jadi udah nggak lagi under IOHK management, bahkan instead ya, Cardano future will be in the hands of the community who will have everything they need to grow and evolve Cardano from the secure, decentralized basis established by IOHK. Dan terakhir kita dapat informasi ya soal Project Catalyst. Ini project yang juga dibentuk oleh para komunitasnya, dan rupanya Project Catalyst ini itu memberikan opportunity untuk mereka yang butuh funding. Jadi istilahnya kayak bisa request funding untuk project yang mungkin sedang di-deploy atau lagi di development. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kabar baiknya adalah Cardano tetap berkembang. Kabar buruknya adalah fasil hard fork tidak sesuai ekspektasi. Tapi nggak masalah. Jadi sekali lagi saya selalu suka dengan Cardano karena mereka fokus on maintaining ya, dia punya development project, dan tentu saja pokoknya yang terbaik lah buat networknya mereka. Jadi saya pikir itu udah menjadi satu poin yang plus lah dibandingkan dengan mungkin ada beberapa kripto yang fokus utamanya ke marketing. Jadi harganya lebih cepat naik tapi nggak terlalu sustain. Itu kan jadi problem nantinya ya, harapannya sih nggak terlalu. Alright, so kabar baik lagi datang dari Bitcoin. Sebenarnya eksekusinya itu dikarenakan oleh dolar indeks ya. Jadi kalau kita lihat hari ini gold naik tajam ya, sekitar 2%. Ini naik lumayan signifikan sih. Kemudian S&P 500 lumayan naik, terrecovery 2,3%, Dow Jones naik 2,4%, Nasdaq naik 1,8%, sementara dolar turun 0,2%. Salah satu penyebabnya adalah hari ini itu ada rilis data PMI, dan PMI tersebut memberikan rilis data yang kurang begitu baik atau positif untuk dolar, dan dropnya pun lumayan, bahkan hampir melewati angka 50, which is kalau di bawah 50 PMI itu berarti udah super parah ya guys. Ini dari sisi manufaktur. Dan setelah data tersebut rilis, yang terjadi pada dolar indeks adalah drop lumayan signifikan, tadi sekitar jam 9 lebih kurangnya. Dan sementara di sisi Bitcoin merespon daripada stock market yang cenderung naik dan dolar yang cenderung turun, akhirnya Bitcoin sedikit recovery. Nanti kita akan bahas satu video khusus seperti biasa di terpisah. Nah, kali ini kita akan bahas untuk Cardano aja. Jadi gimana nih nasibnya Cardano? Apakah Cardano akan baik-baik saja? So far, kalau kita lihat based on time frame weekly, good newsnya adalah we are still above the major support, yang manakala merupakan major resistance dan highest point pada 2018, kemudian pada resistance di 2021 waktu Januari lalu. Dan ternyata
pergerakannya cenderung melandai dan kita bisa katakan ini membentuk semacam, sebenarnya either kalian bisa katakan ini as a falling wedge kalau misalkan kita ambil dari body to body candle, which is jadinya kayak gini, ini jadinya kayak falling wedge, atau kalian bisa ambil seperti dari tail to tail candle-nya dan akhirnya malah seperti sebuah descending triangle pattern. Kalau misalnya descending triangle pattern, ini artinya menunjukkan bahwa tidak ada demand pada Cardano untuk di harganya saat ini, dan sewaktu-waktu bisa aja dia langsung turun drop signifikan dan ngejar ke level 0,14 dolar. Itu bakal menjadi area yang punya tahanan ya, kayak the last area yang punya tahanan. Tapi kalau misalnya Cardano somehow bisa bertahan, at least dia bertahan di atas level support ini dulu deh. Walaupun ya secara trendline yang waktu kita terakhir bahas itu sudah berhasil di break, sehingga menyebabkan posisi saya pada Cardano pun akhirnya terpaksa harus exit dalam keadaan break even. Gak profit tapi gak lose juga. At least sekarang harganya sedikit lebih di bawah, saya bisa dapetin harga yang lebih better atau lebih good deal untuk kemudian nanti saya coba manfaatkan lagi. Nah, sementara ini saya ingin lihat closing Cardano hari ini membentuk semacam bullish engulfing. Kalau misalnya ada bullish engulfing, maka saya akan kembali memanfaatkan harga Cardano ini untuk kemudian saya long di setup dari time frame daily. Jadi lebih jatuhnya kayak lebih ke arah swing, karena saya mempertimbangkan stop loss placement itu bisa berada di bawah level 0,4 dolar. Ini udah menjadi major supportnya dia. Selama ini kita belum break di bawah 0,4 dolar. Jadi kalau misalnya memang sesuatu terjadi, dan kita bisa katakan sesuatu yang sangat buruk terjadi pada Cardano, dan akhirnya Cardano terpaksa drop di bawah 0,4 dolar, maka disitulah saya akan jadi rugi ya. Ruginya berapa? Ya kembali lagi tergantung risk management masing-masing. Dan di sini saya menyampaikan ini bukanlah sebuah financial advice, melainkan ini hanyalah sharing my opinion aja on trading plan pada Cardano. Saya cuma lihat major support, dan major support ini saya pikir entah mengapa lumayan tempting untuk coba dimanfaatkan. Walaupun in the end Fossil hard fork tidak berjalan baik, tapi untungnya tidak berjalan buruk juga. Jadi so far Cardano menurut saya masih fine-fine aja. Development masih berlangsung, dan mudah-mudahan Cardano bisa memikat lebih banyak orang di komunitas. Alright, so untuk time frame hourly-nya ini tambahan aja. Jadi sekilas kita lihat di time frame yang lebih besar seperti 4 jam, ini pada dasar kita berada di dalam sebuah falling wedge atau formasi falling wedge. Sementara untuk time frame 1 jamnya kita bisa lihat posisi kita juga sama. Ada sebuah falling wedge yang miniaturnya, jadi ada yang lebih kecil ya pada time frame di 1 jamnya. Memang sih kalau misalnya kita tarik menggunakan tail candle, ini jatuhnya tidak seperti falling wedge, melainkan ada sebuah resistance aja di bagian atasnya dia. Dan memang kalau misalnya kita tarik lagi dari samping, ini memang ada potensi area resistance yang bisa aja nahan Cardano di kisaran harga 0,44 dolar. Tapi syarat untuk kita bisa balik ke sana itu pertama adalah harus break dulu dari trendline ini, at least secara close candle ya. Close candle harus terkonfirmasi, karena so far ada buntut ya yang lumayan banyak di sini, yang artinya si Cardano sendiri itu belum berhasil close di atas trendline itu. Jadi kalau misalnya dia berhasil close di atas trendline, kita masih punya satu obstacle, yaitu big fan area atau konsep big fan area yang saya considering bisa memberikan reaksi selling pressure kembali pada Cardano. Jadi memang sewajarnya kalau dia seandainya break, minimal kita lihat dulu pullbacknya. Kalau pullbacknya mengkonfirmasikan potensi higher low, mungkin dengan terbentuk semacam trendline, kemudian dia terpantau, baru saya mempertimbangkan untuk re-entry pada berdasarkan setup di time frame daily-nya. Dan sementara ini yang saya perhatikan untuk Cardano, mudah-mudahan ada kabar baik untuk Cardano. Mudah-mudahan Cardano juga bisa mempertahankan major supportnya dan tidak break sehingga dia harus terjatuh ke area 0,14 dolar. Itu worst case scenario, jadi bukan pasti jatuh ke sana. So hopefully kita bisa lihat Cardano rebound. Itu dulu mungkin untuk update saya seputaran Cardano. I think that's it guys. Thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the content dan information yang saya deliver. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Cheers guys, and have a nice day. Bye-bye.